video potongan lah ya. Kita mengambil video potongan. Oke, sebenarnya seperti ini. Hak cipta itu teman-teman, kita bicara ke hak cipta itu ya. Hak cipta itu ada dua. Yang pertama dia hak cipta suara, lalu hak cipta gambar. Hak cipta suara, itulah mengapa orang lebih sering kena hak cipta suara dibanding hak cipta gambar. Oke, jadi misal kita mengambil potongan video, misalnya seperti yang diberi contoh tadi, Sad Boy itu ya. Menurut saya sarankan, usahakan jangan mengambil potongan video dari TV. Karena TV itu sudah mengupload, dan orang itu memang punya hak cipta, lisensi yang memang betul-betul mantap. Kan masih banyak video tentang si Sad Boy ini tadi, si Fajar ini tadi, misalnya di TikTok, di mana, di Instagram, yang mungkin lebih bebas begitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya itu juga tidak bisa kita lakukan, maka kita lakukan manipulasi mengenai suara. Jangan kita pakai audio aslinya. Contoh, kita ganti musik background-nya. Contoh, kalau mereka berbicara, kita tambahin musik di belakangnya supaya mengelabui si pendeteksi hak cipta suara ini tadi. Itu bisa kita lakukan, walaupun tidak bisa saya pastikan 100% berhasil ya teman-teman, tapi itu bisa kita lakukan untuk mengelabui pendeteksi hak cipta suara ini tadi. Tapi tidak bisa 100% berhasil juga, pasti ada celahnya. Lalu kalau mengenai gambarnya, teman-teman kalau emang sudah pengen kali upload itu juga, tidak dapat sumber lagi, tinggal satu sumber itu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa kita flip, bisa kita crop, bisa kita mirroring gitu ya, untuk mengelabui pendeteksi hak cipta ini tadi. Tapi kalau bisa, kalau memang sekarang lagi mau mendomplang kepada si Fajar ini, carilah video-video dia yang berseliweran secara bebas di media sosial. Jangan kita ambil yang di televisi begitu. Karena TV itu lebih kuat dia lisensi orang itu lebih kuat begitu untuk menarik hak cipta kita. Karena kan apalagi kalau video itu teman-teman, kalau dia video potongan-potongan TikTok misalnya kan, itu kan banyak sekali orang yang mengupload sama. Ketika video ini banyak sekali di YouTube sama begitu, maka terkadang ya dalam tanda kutip hak cipta itu hilang. Makanya saya sarankan jangan mengupload video yang dari YouTube. Jangan upload video yang dari TV. Ambil yang dari TikTok, Instagram. Nah, ibaratnya video-video pasaran. Nggak apa-apa video kita sama dengan orang lain. Nggak apa-apa kualitas video kita tidak terlalu tinggi. Begitu. Dan itu tadi untuk mengelabui hak cipta yang dua ini, suara dan gambar, teman-teman bisa melapis suaranya dengan musik, ataupun mengganti suaranya, begitu ya. Karena kan sekarang kan ada, apalagi sekarang ada Google Speech ya, yang ibaratnya teks itu bisa berbicara begitu. Ataupun kalau mengenai gambar, teman-teman bisa tambahkan efek, teman-teman bisa potong, teman-teman bisa balik, di flip, bisa dicermin begitu. Itu sih tips menurut saya. Tapi harus saya bilang ya, ini tips ini tidak 100% berhasil, tapi bisa sangat kita lakukan ketika kita belum dimonetisasi. Karena akan tetap dihitung dia hak cipta dan juga dihitung dia jam tayang dan juga subscribernya. Itu sih. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya kepada pemateri kita, biar kita lanjutkan ke pemateri yang kedua. Masih ada Pak Muslim Pohan ya. Gimana, masih ada yang ingin bertanya? Ini ada. Saya Bu, izin Bu, kedengaran? Ya, silakan. Kedengaran, silakan. Renaldi. Ya, saya dari Tapanuli Tengah nih. Kaput. Saya ingin bertanya terkait waktu upload, kemudian tentang apakah berpengaruh ketika misalnya kita upload rutin sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali sehari, atau bagaimana Pak? Mungkin kan sudah punya pengalaman dari awal, yang bagusnya upload itu jam berapa, waktunya kapan, dan seterusnya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan kepada pemateri, langsung saja dijawab. Oke, ini yang menarik sekali pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, begini teman-teman, sebenarnya tidak ada ketentuan secara tertulis gitu ya. Tidak ada ketentuan kita harus mengupload ini 1 hari 2 kali, 2 kali, nggak ada ketentuan. Oke, tetapi teman-teman ini bisa kita lakukan.
Karena kan di YouTube itu, teman-teman, kalau teman-teman tahu, dia bisa kita jadwalkan. Karena kan seperti ini, kita tidak bisa janjikan, oke, aku konsisten nih, aku mau upload, aku mau mengatur channel YouTube-ku itu mengupload seminggu 2 kali. Tetapi kan tidak bisa kita pastikan, misalnya setiap hari Senin, hari Rabu, misalnya gitu ya. Tapi kan tidak bisa kita pastikan nanti hari Senin kita punya konten 2. Dan alangkah mubazirnya kalau kita upload dua-dua di hari Senin, ya kan? Jadi boleh teman-teman upload dua-duanya di hari Senin, tetapi yang satunya lagi teman-teman bisa jadwalkan. Jadwal tayangnya di hari Rabu. Itu ada di settingannya. Saya rasa teman-teman tahu. Oke. Kalau mengenai jadwal waktu strategis penguploadan video, ini berdasarkan survei saya ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Tergantung kontennya teman-teman. Kalau konten-konten musik itu enaknya diupload ketika prime time. Teman-teman tahu ya, prime time itu adalah pukul 19 sampai pukul 21 malam. Itu bakalan ada. Tapi kalau konten-konten podcast, itu cocoknya diupload tengah malam. Karena orang-orang biasanya membuat podcast sebagai pengantar tidur. Saya tidak tahu ya, itu yang saya perhatikan. Begitu. Nah, dan teman-teman harus tahu lah, kalau misalnya upload konten masak ya pagi, saat mau masak gitu. Itu sih tidak ada aturan, dan balik lagi itu hanya kebetulan aja, tidak ada peraturan atau pengaturan kapan berapa lama kita harus mengupload konten apanya. Yang penting kita harus rutin, itu aja. Jangan sampai kita tidak mengupload dalam berbulan-bulan. Sayangnya takutnya ketika kita sudah mendapat perhatian lalu kita hilang, perhatian kita itu hilang, orang akan susah lagi balik. Karena kita bukan orang terkenal lagi. Itu sih menurut saya, Pak Rinaldi. Pak Rinaldi tadi background-nya sotonya hilang. Oke. Saya rasa cukup ya pertanyaannya ya. Ya, ada lagi Pak Rinaldi, udah ya, kita lanjut ke pemateri kedua ya. Kita lanjut ke pemateri kedua. Ya. Nanti akan lebih menarik lagi ketika sudah disampaikan oleh pemateri kedua yang subscribe-nya sudah lebih banyak ya dari pemateri pertama banyak kita ya. Oke. Terima kasih kepada Bang Apol Dewangkara Backer atau Bang Muhammad Ridwan Siregar ini ya. Muhammad Ridwan Siregar, nama aslinya Bayo Regar ini. Terima kasih banyak atas sharing ilmu tentang YouTubernya pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk tidak memperpanjang kalam lagi, kita baca dulu CV dari pemateri kita yang kedua. Pemateri kita yang kedua, nama Muslim Pohan, tempat dan tanggal lahirnya di Hadundung, Pintu Padang, 9 Juli 1992. Alamat rumah di Hadundung, Pintu Padang, Kecamatan Aiknabara, Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, nomor HP, mana tahu ada yang perlu dikabari atau mau di-chat. Bisa disimpan 0853 2988 8685. Email muslimpohan@gmail.com. Alamat sekarang di Gria Matauli Sejahtera, Pandan, Tapanuli Tengah. Riwayat pendidikan SD Negeri Hadundung, Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, lulus tahun 2005. MTS Al-Furqon Aiknabara, Padang Lawas tahun 2008, SMK Al-Huda Aiknabara lulus tahun 2011. S1-nya di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Prodi Perbandingan Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2-nya di Interdisipliner Islamic Study, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan atau IMATAPSEL pada tahun 2013 sampai 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Bidang Pengembangan Wacana dan Kepustakaan HMI Komisariat Usuluddin UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Yang ketiga, Sekretaris Umum Badan Pengelola Latihan atau BPL HMI Cabang Yogyakarta tahun 2015 sampai tahun 2016.
Yang keempat, Ketua Bidang Pengembangan Anggota IKPM Sumut Yogyakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya, Wakil Ketua Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana atau KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya, Cabang Yogyakarta tahun 2019. Dan yang terakhir, pengurus BPL PBHMI tahun 2019 sampai tahun 2020. Karya beliau di sini ada tentang riwayat cinta satu marga, analisis masyarakat Batak Mandailing, di mana diterbitkan di Breeder Bandung 2019. Yang kedua, perkawinan semarga masyarakat migran Batak Mandailing di Yogyakarta, yang diterbitkan di Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 10 nomor 2 tahun 2018. Untuk tidak memperpanjang kalam lagi, kepada pemateri kita, Muslim Pohan, dipersilahkan. Baik, halo, ada suara saya? Halo, Suaranya ada, gambarnya nggak ada nih. saya coba on kamera ya, soalnya pernah error. Tapi saya coba, kalau nanti error saya matikan ya. Suaranya mohon diperjelas, Bang, biar lebih semangat kita yang mendengarkan di pagi menjelang siang hari ini. Kameranya error ya. Gimana ini YouTuber? Kamera laptopnya yang error ini. Oh ya, oke. Baik, saya Langsung saja, tutup Bang. kamera ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, bisa. Oh ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati panitia yang sangat progresif, dan juga yang saya hormati narasumber Bang Afol Siregar, dan juga para peserta webinar. Baik, kita kali ini bicara tentang YouTube. Harusnya kita bicara YouTube, bisa juga live YouTube ya, tapi tidak dibuatkan oleh panitia. Seharusnya momen seperti ini bisa dibuat live YouTube ya. YouTube kita dan juga Zoom. Itu sudah bagian dari YouTube sebenarnya. Kita buat live YouTube di Zoom ini. Tapi ini karena keterbatasan panitia, jadi tidak bisa kita buatkan begitu ya. Ya, tadi sudah sampaikan Bang Afol, saya kira sudah komprehensif pembahasannya. Baik dari monetize, kemudian persoalan dashboard, kemudian persoalan subscriber dan sebagainya. Jadi saya mau menyampaikan apa ya? Ya. Halo? Dengar suara saya? Bang, dengar. Jadi karena tidak kelihatan wajahnya, kurang semangat ini kita pesertanya. Karena kan abangnya juga masih lajang, mana tahu ada yang mau cari jodoh di sini kan. Kameranya lagi error. Ya, tadi ada beberapa pengetahuan yang disampaikan Pak Apol, Bang Apol ya, Siregar, terkait dengan YouTube. Saya kira sudah jelas itu. Sudah jelas itu ya. Jadi saya menambahkan beberapa, kan dari segi latar belakang, saya kira kalau saya bukan ahli YouTuber ya, begitu ya. Tetapi dari segi pengalaman bisa kita sharing-sharing begitu. Halo? Bisa ya? Bisa dengar suara saya ya?
Iya, sudah kelihatan Bang, sudah kelihatan. Oke, baik. Diskusinya. Oke, lanjut Bang. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Bang Afol ya, terkait dengan dunia per-YouTuban begitu ya. Saya kira kalau dunia per-YouTuban ini yang pas menyampaikan ini sebenarnya adalah prodi alumni bisnis digital seharusnya. Tetapi karena kita sering-sering pengalaman di dunia per-YouTuban, tidak masalah begitu ya. Ya. Yang pertama, sebenarnya YouTube ini sebagai pekerjaan atau hobi atau sampingan sebenarnya. Ya. Kemarin saya pernah bertemu dengan YouTuber Tapsel, Bang Senaga Vlog, kalau teman-teman tahu ya. Senaga Vlog. Dia itu ambigu, dia bekerja di Pemda, kemudian sibuk di vlog. Karena lebih besar penghasilan di vlog daripada di kerjanya, begitu. Jadi makanya kita harus di awal harus jelas dulu seperti apa dunia per-YouTuban. Apakah sebagai pekerjaan yang total atau sampingan atau sekedar hobi, ya. Kalau ini dijadikan sebagai YouTube sebagai pekerjaan yang utama, maka kita harus bekerja keras begitu. Tapi kalau YouTube ini sebagai pekerjaan yang sampingan ataupun hobi, ya bisa juga sebenarnya. Tetapi yang kedua, Anda mau YouTube ini seperti apa? Anda mau gunakan YouTube ini seperti apa? Apakah hanya untuk hobi-hobi atau mencari cuan begitu ya? Kalau Anda ingin mencari cuan, maka Anda harus serius dan Anda harus konsisten dalam ber-YouTube begitu. Maka di awal kita harus sepakati bersama, Anda ini ber-YouTube mau hanya untuk hobi saja atau sampingan atau hanya untuk mendokumentasikan apa yang Anda lakukan selama Anda hidup di dunia. Itu bisa juga. Maka tadi yang disampaikan Bang Air Pohan itu, ya yang penting ditonton saja begitu ya. Yang penting ditonton orang, kemudian terserah berapa orang yang viewersnya, yang penting kita punya video. Maka kalau kita memang khusus untuk fokus di dunia YouTube, maka kita harus punya peralatan yang maksimal begitu. Baik, berikutnya adalah sebelum kita mulai akun YouTube, Anda harus mempunyai ide ya. Ide dulu. Anda harus mempunyai ide atau pikiran untuk konten apa yang Anda buat di YouTube ini. Sebelum Anda mulai bekerja dalam hal YouTube ya. Karena saya cek di YouTube hanya banyak ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun anak-anak video apa saja dimasukkan ya, video apa saja tidak diedit karena tujuan di awalnya adalah hanya untuk mendokumentasikan. Hanya untuk mendokumentasikan apa yang ada di HP-nya dokumentasikan di YouTube. Apa yang ada di hari ini dilakukannya dibuat di YouTube. Karena dia tidak fokus apa sebenarnya ide awalnya untuk membuat sosial media di YouTube. Kemudian berikutnya adalah sebelum Anda memulai bekerja di YouTube, Anda harus pilih jenis konten video apa yang Anda ingin buat ya. Jenis konten video yang menarik. Buat konten yang menarik, kemudian berikutnya adalah promosi ataupun share. Jadi sebelum Anda mulai bekerja di dunia YouTube, Anda harus punya ide apa yang Anda ingin buatkan di YouTube. Kemudian kontennya apa saja, kemudian konten itu dibuat sedemikian menarik supaya dikonsumsi oleh masyarakat bahwa konten Anda itu adalah menarik. Banyak konten yang sama tetapi tidak menarik, begitu ya. Banyak konten yang sama oleh beberapa akun YouTube tapi tidak menarik. Banyak itu. Ya. Makanya Anda harus pilih konten yang menarik dan juga video-video Anda harus original begitu. Promosi, kemudian setelah Anda, karena
sangat berpengaruh ketika Anda buat konten, di-upload di YouTube, dan Anda tidak share, itu akan berpengaruh. Kalau Anda share video Anda di Facebook, Anda share di sosial media, Anda share di Facebook, kemudian WA, pasti itu ada pengaruhnya. Walaupun 2 orang, 3 orang yang nonton, pasti akan berpengaruh. Nah, kemudian, tadi seperti disampaikan Bang Afol, konsisten ya. Anda harus konsisten dalam ber-YouTube. Kadang YouTube itu setahun tidak pernah dipegang. Ya. Dia ber-YouTube hari ini, kadang malas-malasan. Makanya tadi di awal saya sampaikan, YouTube ini apakah sebagai sampingan atau hobi atau pekerjaan. Maka banyak konten-konten video, terakhir videonya setahun yang lalu. Banyak gitu. Karena dia tidak konsisten. Dia itu kadang orang semangat buat video karena penghasilan kita itu banyak. Ya. Banyak gitu. Oh, abang ini sudah banyak penghasilan tiap bulan, jutaan. Oh, dia semangat buat konten YouTube. Akhirnya dia di pertengahan jalan tidak serius, malas, akhirnya ditinggal. Makanya di awal harus konsisten. Maka ketika Anda konsisten, Anda akan ketika Anda konsisten, maka Anda akan, kalau bisa setiap hari Anda upload video. Setiap hari Anda harus upload video setiap hari. Karena target tadi di awal, harus mempunyai jam tayang 4.000, kemudian subscriber 1.000. Ya. Mudah nggak mendapatkan 1.000 itu? Susah coy. Kalau kita orang pemula. Kalau kita artis cepat. Seperti Ronaldo cepat. Instagramnya kan cepat jutaan. Kalau kita seperti pemula, masyarakat awam, mencapai 1.000 itu susah. Nah, ada trik-triknya untuk mencapai subscriber itu 1.000. Tetapi Anda harus fokus. Kalau pengalaman saya ya melalui relasi teman ya. Saya ke kafe, subscribe dulu. Karena gratis subscribe kan. Jadi itu trik-triknya. Jadi saya ke warung kopi, terus teman-teman mahasiswa subscribe. Kadang saya ambil HP-nya, subscribe begitu. Nah itulah pengalaman pemula. Jadi saya pas dia nggak ada kan, pas kamar mandi saya ambil HP-nya subscribe. Jadi hal seperti itu saya lakukan begitu untuk mencapai 1.000. Karena saya cek juga 1.000. Oh, untuk mencapai monetisasi itu 1.000 dan subscribernya harus 1.000 dan 4 jam tayang. Jadi begitulah trik-triknya untuk mencapai 1.000 itu. Kadang setelah saya ratusan, 500-an, saya beralih ke Telegram. Ya. Untuk mendapatkan 1.000 itu saya beralih ke komunitas Telegram. Saling subscribe. Di Telegram itu ada grup saling subscribe. Maka tadi pertanyaan Eva, ada subscribe, ada ditonton. Nah, di grup saling subscribe itu wajib di-subscribe dan wajib ditonton. Karena itu grup saling subscribe. Setelah ditonton, kemudian mendapatkan subscribe baru, kemudian ditonton lagi. Itu 2 yang didapatkan. Subscriber baru dapat, kemudian yang kedua jam tayang dapat. Maka kalaupun ada hanya sekedar subscribe tidak masalah. Jam tayangnya belum dapat. Begitu. Nah, disitulah saya berusaha keras untuk mendapatkan 1.000 itu. Kadang banyak yang akun fake. Ada akun-akun YouTube itu yang tidak hanya terdaftar saja tapi tidak terdaftar di Google-nya. Ada itu yang tidak terdaftar di Google tapi bisa dibuka dipakai email. Maka itu namanya akun fake. Maka banyak yang hilang ya karena akun fake dia. Bukan akun asli dia. Akun fake. Nah, kalau konsep dalam mencari 1.000 itu. Jam tayang, yang kedua jam tayang. Ada trik-trik juga untuk mencapai jam tayang.
Kalau saya biasanya pengalaman saya buat akun banyak, di beberapa laptop, saya tonton. Itu trik juga. Trik ya. Itu trik, dunia per-YouTuber harus tahu kita. Itu triknya untuk mencapai 4.000 jam tayang. Saya buat akun beberapa akun, saya tonton. Nah, YouTube kita itu jam tayangnya cepat kalau durasi videonya banyak. Kayak saya punya ini kan ada lagu Tafsel ini ada 1 jam. Ini kalau saya tonton dari pagi sampai pagi selesai. Nah, itu satu video, belum video yang lain. Jadi ada juga pengaruhnya durasi video kalau untuk mencapai jam tayang ya. Kalau untuk mencapai jam tayang ada juga pengaruh durasi. Durasi videonya, semakin banyak videonya, semakin orang konsisten menonton itu. Tapi mungkin tergantung videonya. Kalau dia menarik videonya, mungkin semakin penasaran. Kalau lagu tafsir kan itu ditonton bisa di bis ALS ditonton, bisa kemudian diputar di bis perjalanan, kemudian pas mau tidur itu bisa diputar di sini. Maka satu pun videonya itu bisa mencapai 4.000 jam tayang. Satu pun videonya. Tetapi seperti tadi Bang Apple mengatakan kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang, dihapus saja video-video yang punya racun-racun begitu ya. Saya kira kalau dihapus Bang itu akan berkurang jam tayangnya Bang. Saya sudah pengalaman itu. Saya pernah di copyright. Ketika saya hapus video-video yang banyak nontonnya, saya sudah monetize sebelumnya kan. Ketika saya hapus, ternyata sudah nggak ada jam tayangnya, berkurang. Nah, itu pengalaman saya Bang. Pengalaman saya ketika saya hapus video-video yang copyright, dan itulah yang membuat jam tayang saya naik. Ketika saya hapus, maka dia akan berkurang. Itu pengalaman di YouTube saya. Karena izin. Ya. Saya melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan Bang Muslim ini. Kemarin tidak berkurang. Mungkin masih ada video yang ini. Mungkin masih ada video ada video yang banyak nontonnya mungkin Bang. Iya mungkin ya. Ya. Tapi memang tidak berkurang, tapi kita tidak tahu lah namanya sistem kadang kita juga tidak bisa kita ini kan. Ya, pokoknya kalau kita menghapus video yang banyak yang nonton, video yang lain sedikit penontonnya, maka akan berkurang jam tayangnya. Jadi YouTube mencari yang mana dunia jam tayangnya. Kalau dihapus video yang banyak nonton jam tayangnya, misalnya kita hapus semua video, maka akan 0. Nggak ada lagi jam tayang. Itu pengalaman saya Bang. Oke, baik. Oke, berikutnya jika Anda ingin menjadi YouTube, Anda harus punya alat ya. Alat sederhananya HP, kamera, kemudian kualitas. Kualitas memang itu perlu. Maka tadi di awal YouTube ini pekerjaan atau hobi. Kalau memang khusus untuk YouTube, Anda harus punya kualitas kamera yang bagus. Karena orang melihat konten Anda, videonya buram, kemudian videonya tidak jelas, maka netizen pun tidak menarik untuk menontonnya. Maka untuk itu Anda harus punya kamera yang bagus ataupun HP seadanya bisa juga ya. HP 2 RAM bisa lah ya, 2 RAM kalau HP. Untuk pemula ya. HP kita biasa yang kita gunakan WA, kemudian media sosial itu bisa kita gunakan. Kemudian selain peralatannya, kita punya rekam suara ataupun backsound. Nah, ini sudah sampaikan tadi ya. Syarat Anda ingin jadi YouTuber, Anda harus punya subscriber 1000 untuk mencapai monetize. Kemudian untuk jumlah like, kemudian share, kemudian monetize. Monetize ini tadi ada pertanyaan monetize ya. Saya surat cinta dari Google ya. Surat cinta dalam bahasa YouTube itu sering dibilang surat cinta dari Google ya. Monetize saya dari ini langsung ke rumah, dari kantor pos langsung ke alamat rumah di Paranglawas, dari Singapura.
Itu kodenya ada 6 kode. Jadi walaupun Anda sudah punya 1.000 subscriber, sudah memenuhi 4.000 jam tayang, itu tidak langsung gajian ya. Jangan bersyukur dulu kalau sudah dimonetize. Ada lagi prosesnya. Proses untuk mencapai monetize itu adalah surat cinta dari Google AdSense. Google AdSense kalau Indonesia kan nggak ada AdSense-nya. Dari kita itu dunia YouTube itu kalau saya dari Singapura langsung ke rumah itu ada 6 kode. Jadi sebelum datang surat itu kita harus sudah menyiapkan di akun AdSense kita. Sudah menyiapkan kode-kodenya, sudah menyiapkan rekening. Jadi Anda persyaratan monetize itu sudah punya NPWP ya. NPWP Anda sudah punya, kemudian Anda harus punya nomor rekening pribadi. Dan sebelum datang surat cinta dari Google AdSense, Anda harus melengkapi persyaratannya. Masalah KTP, karena jangan sampai akun YouTube Anda itu tidak sama dengan KTP. Itu kalau dia akun YouTube-nya pribadi, kecuali akun YouTube-nya perusahaan. Jadi harus sesuai dengan tempat kita. Jadi YouTube pun, AdSense pun akan memberikan alamat itu, akan memberikan AdSense itu sesuai dengan alamat kita. Dan penghasilan YouTube itu mungkin Bang Apple sudah berapa kali Bang? Berapa kali ya? Pokoknya setelah monetize ada dalam sekitar 6 bulan baru capai saldo minimal. Kalau sekarang dalam 2 bulan setiap 2 bulan rutin lah insya Allah. Oke, ya itulah pengalaman pahitnya untuk mencapai itu. Iya. Iya, jadi walaupun Anda sudah monetize, Anda harus melengkapi berkas-berkas, Anda melengkapi data-data Anda, dan juga untuk mencapai, karena begini, rahasia YouTube-nya, dari mana dapat uang itu gajinya. Jadi penonton ketika menonton YouTube kita, maka akan berbagi dia. Jadi iklan itulah yang gaji Anda, iklan. Maka kalau YouTube tidak dimonetize, belum bisa dihitung dolarnya, ya. Jadi kalau Anda buka YouTube ada iklannya, disitulah pembagiannya. Dibagi ke YouTube, dibagi ke yang punya akun. Itu rahasia YouTube-nya. Iklan dan YouTube Premium ya? Ya, betul. Dan itu sudah di Google Partner oleh YouTube. Jadi dihitung per bulan. Kalau sudah mencapai 1.300.000 maka otomatis ditransfer ke rekening. Jadi kalau sudah mencapai seperti itu akan ditransfer langsung ke rekening kita otomatis. Jadi tidak usah nunggu notanya, nggak usah nunggu notanya. Itu langsung transfer dari YouTube langsung ke rekening Anda. Baik, yang terakhir, jika YouTube Anda ingin berkembang, maka Anda harus rajin-rajin share YouTube konten di Facebook, di Instagram, YouTube, kemudian TikTok, kemudian internet. Semakin Anda sering, karena netizen ataupun dalam dunia perinternetan, kalau Anda tidak share misalnya, karena kita YouTube pemula ya, Anda harus sering-sering share di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok. Anda harus sering-sering share. Karena kalau Anda tidak sering share, orang tidak tahu Anda punya YouTube. Harus di-share di Facebook, Instagram. Kemudian di YouTube juga ada ada YouTube Short sekarang. Ada pakai story sekarang ya, ada story YouTube. Real gitu dia. Ya, ada story. Kalau Anda sudah punya subscriber banyak, Anda bisa YouTube Story. Ada juga Story atau YouTube Short gitu ya. Dan izin ya, campur-campur nggak apa-apa ya. Dan YouTube Reels itu dia lumayan loh monetize-nya. Saya bulan ini penghasilan tertinggi itu dari YouTube Short. Oh gitu Bang ya? Tertinggi ya. Oke, kalau itu belum Bang. Saya hanya YouTube Premium. Oke.
Oke, kemudian ini setiap bulan dikasih performa kita setiap bulan ya. Performa saya bulan Desember kemarin inilah performanya. Subscriber baru saya 184. Kemudian penayangan ini. Nah, kemudian semakin banyak yang nonton, saya bukan sombong ya. Semakin banyak yang nonton, ratusan ribu, maka akan semakin banyak yang subscribernya. Itu otomatis langsung. Saya paling banyak ditonton itu adalah pernah kemarin itu ditonton 900.000 ditonton. Tetapi karena saya adalah kontennya lagu Tafsel, banyak politiknya. Jadi setelah banyak yang nonton, muncullah copyright. Betul. Nah itulah. Semakin banyak yang nonton, ratusan ribu yang nonton video kita, itu semakin tiap bulan nambah ternyata subscribernya. Saya nggak tahu ya gimana cara YouTube menambah itu, saya belum paham di masalah subscriber baru ini. Tapi memang bisa kelihatan. Bisa kelihatan di ininya, bisa di dashboard bisa kelihatan. Subscriber baru bisa kelihatan di sana dashboard kita. Hari ini, bulan kemarin subscriber baru ini begitu ya. Oke, terakhir terima kasih. Yaitu sekedar pengalaman dunia YouTube. Untuk lebih jelasnya ataupun diskusinya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Muslim Pohan yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita di siang hari ini. Kepada Bapak, Ibu, ataupun teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin Bu, kedengaran suara saya? Kedengaran ya, silahkan. Jadi banyak sekali sih sebetulnya yang perlu ditanyakan pada Pak Muslim ini. Siap Bang. Salam kenal Bang, saya dari Tapanuli Tengah juga nih. Salam Horas Tapteng. Horas. Di Bolga Kota Ikan. Ya. Ikannya udah habis. Oke, pertanyaannya yang pertama tadi kan saya sudah cek beberapa akun YouTube materi kita pada hari ini termasuk Pak Muslim ini. Saya lihat ada beberapa lagu Tafsel. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menghadapi copyright-nya gitu. Apakah tidak kena copyright, dan ketika sudah kena copyright itu di mana mengatasinya begitu kira-kira. Dan kemudian untuk promosi itu, ini saya lihat kan subscribernya udah lumayan banyak nih. Saya dari 2016 punya akun tapi nggak pernah dipegang, sekarang udah pengen buat lagi gitu. Sempat berhenti, dan apakah akun saya lanjutkan atau buat yang baru lagi? Karena saya sudah posting beberapa video, gairahnya tidak bergairah gitu ya. Apakah harus yang baru lagi atau bagaimana? Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya Bang Rinaldi. Ya. Sementara berapa subscriber Bang? Sementara. Sekarang 192. Oke. Kontennya apa Bang kontennya? Dulu waktu saya mahasiswa konten-konten mahasiswa, tapi sekarang udah nggak mahasiswa lagi, digantiin sama istri jadi konten masak. Jadi oper apa namanya ya, udah jauh banget ya kan, tapi ya apa boleh buat lah. Iya. Makanya di awal saya sampaikan, apakah YouTube ini hanya untuk hobi-hobi saja atau dokumentasi atau mencari uang? Kalau kita untuk mencari cuan ataupun mencari penghasilan lebih, sampingan-sampingan, maka ya walaupun kita punya kerjaan tetap, saya pun sebenarnya YouTube saya ini sudah beberapa hari nggak saya upload video. Jadi pokoknya YouTube kita dia upload saja, dia upload, kemudian mau ditonton berapa orang itu kan sudah. Kadang setahun yang nonton cuma 2, kadang setahun yang nonton cuma 100, kadang yang nonton setahun video kita, ternyata nggak bertambah-tambah penontonnya ya. Nah,
Pertanyaan tadi copyright. Ya ini memang kalau lagu-lagu, maka di awal skill saya tidak ada. Skill saya di dunia entertainment, skill saya di dunia tarik suara tidak ada. Di dunia sini tidak ada. Gitar saya tidak bisa, suara tidak ada. Maka skill saya di dunia per editing. Skill saya di dunia itu. Di editing video-video. Oh ya, sekedar tambahan untuk pemula. Ya, saya mungkin nggak tahu ya. Kalau untuk editing video itu, saya pakai KineMaster. Saya pakai KineMaster untuk editing video. Ada juga yang CapCut, ada juga yang kalau untuk video klip itu mahal itu ininya aplikasinya. Pakai Adobe Reader ada kalau untuk video klip di lagu-lagu itu. Nah, Bisa kemudian kok pakai KineMaster. gimana Bang? Saya beberapa video klip saya pakai KineMaster. Iya, bisa. Bisa juga Bang. Bisa. Karena sebenarnya kalau proses editing, skill itu cuma 10%. 90%-nya itu adalah kreativitas. Iya, betul. Menurut saya. Ya, Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi yang biasa-biasa aja. Ya, yang paling mudah itu KineMaster sebenarnya. Yang paling mudah di HP ya. Di Iya, HP. betul kan Mas. Di HP. Iya, Kalau betul. ada Premiere itu harus di laptop. Kalau ada Premiere di laptop. Ada Premiere itu bisa dokumenter film-film yang banyak RAM-nya, giganya harus banyak begitu. Dan juga Bang Muslim kita juga bisa apa ya? Bisa juga mengkawin-kawinkan ini aplikasi. Karena kan kalau KineMaster yang nggak berbayar kan ada logo KineMaster di atas. Kan? Oh iya, itu watermark-nya. Nah, watermark-nya kita bisa pakai crop video untuk memotong video agar apa itu terpotong gitu. Saya tidak pernah pakai itu, Bang. Saya watermark-nya nggak ada, tapi gratis. Ada caranya itu. Ada crack ya, Ada caranya itu. Ada crack ya. Iya. Saya KineMaster-nya tidak pakai watermark, tapi bisa digabung-gabungkan. Iya. Boleh lah nanti di-share ya, crack-nya, apa namanya, installernya di-share di grup, ya kan teman-teman? Oke. Ya, masalah akun konten saya memang, maka tadi di awal, bagaimana biar banyak yang subscriber saya, bagaimana biar banyak yang nonton. Maka saya berpikir kalau saya buat lagu-lagu Tafsel, ternyata banyak yang nonton, ya. Konten saya itu ada 2, ada lagu-lagu Tafsel, kemudian adat budaya Tapanuli Selatan, Menortor. Jadi ada 2 konten itu sebenarnya yang saya fokuskan. Nah, ternyata banyak yang nonton yang lagu-lagu daerah, sehingga akun YouTube saya itu di replay, di upload kembali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada itu. Orang-orang akun YouTube-nya lagu Tafsel musik. Oh, ternyata akun saya, video saya diupload sama dia tanpa di editing kembali, tapi nama saya nggak kelihatan. Nah, itu ternyata video yang saya buat diupload kembali oleh akun YouTube yang lain. Nah, ya, maka dari awal tadi disampaikan, untuk mengejar subscriber kita harus punya usaha. Seperti tadi saya sampaikan, subscriber itu kan gratis. Nah, kita punya banyak teman, dan kemudian di warung-warung kopi, kemudian kadang itu sudah subscriber 1000, nah jam tayangnya yang susah. Ya. Kadang cepat subscribernya, tapi jam tayangnya yang lama. Nah, bagaimana biar subscribernya lama, cepat 1000, maka saya sampaikan di awal, agar subscriber kita bertambah, kita punya trik, saling subscribe, ataupun punya teman relasi, subscribe, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menambah subscriber. Kalau tadi Bang Rinaldi masih 100, dilanjut aja Bang, lanjut. Nanti kalau buat yang baru, kembali 0 Bang. Lanjut Bang, lanjutkan YouTube-nya walaupun 100 sekian. Kalau memang untuk menaikkannya butuh usaha, ataupun teman-teman yang peserta ini subscriber lah, punya Bang Rinaldi ini, ya bertambah. Begitu dia. Silakan nanti Bang Rinaldi dikirim di grup.
akunnya, nanti biar kita subscribe. Kalau kita saling membantu begitu ya. Ya, betul. Kalau berkenan sangat membantu, Pak. Ya, Iya, nanti silakan silakan nanti dikirim Bang aja. Rinaldi kirim di grup. Nanti kita subscribe. Siap. Ya. Itu salah satu menambah subscriber kita, dan juga kalau bisa kalau ataupun nanti kan kita belum tahu apakah kita gunakan saat kapan. Nanti misalnya tadi akun masak, yang belum bisa masak kan bisa di tutorial di punya Bang akun Rinaldi ini. Nah, itu salah satu gunanya. Karena YouTube itu apapun ada di YouTube. Anda mau cari apa? Anda mau cari gunting yang berbelok-belok ada. Mau cari apapun di YouTube ada. Mau cari ular banyak. Mau lihat apapun di YouTube banyak ya. Maka apapun videonya pasti ditonton walaupun nggak banyak. Nah, caranya biar banyak, Anda harus buat di dashboard itu, di dashboard mana ya? Di dashboard itu Anda harus buat ini. Ataupun di deskripsi, selain di deskripsi Anda juga di dashboard di tag ya, di tag misalnya tentang lagu Tapsel. Jadi saya tag lagu Tapsel Madinah, terus lagu Tapsel remix, lagu Tapsel 2022, pasti nanti orang klik di pencarian pasti muncul. Dan Bang Rinaldi cek dulu di YouTube. Coba pakai akun lain, muncul nggak YouTube Abang di akun YouTube. Kalau yang belum muncul berarti masih butuh ini biar muncul. Kalau dicari di YouTube nama kita, misalnya akun YouTube kita di YouTube muncul, berarti itu sudah mantap itu YouTube-nya. Kadang dicari di YouTube, di searching di YouTube nggak muncul nama kita. Mencari di mana YouTube saya? Di mana YouTube saya? Kadang itu banyak itu yang tidak muncul di YouTube. Anda harus pengaturan biar pengaturan untuk klik ataupun tidak klik, ataupun ada hal-hal yang harus Anda klik di pengaturan YouTube itu biar muncul YouTube Anda di pencarian. Atau nanti coba cari YouTube akun saya muncul nggak? Kalau nggak muncul berarti belum terdaftar. Tapi kalau sudah muncul, berarti sudah bagus YouTube-nya. Nah, begitu dia. Jadi Anda harus punya trik-trik, Kang Rinaldi, dan usaha. Ya, memang akun-akun masak itu banyak sekali di YouTube, akun-akun masak. Maka Anda harus kreatif sekreatif mungkin. Apa yang membedakan dengan akun-akun masak yang lain? Atau misalnya akun masak tentang cara masak daun ubi. Nah, itu kalau misalnya, karena cuma ada yang ada di Tapsel, daun ubi itu ditumbuk nggak ada di Jawa, yang ada itu di Sumatera Utara. Maka Anda harus cek akun-akun yang sama, apa yang membedakan ketika YouTube itu banyak ditonton? Kenapa dia banyak yang menonton? Anda harus punya, kita harus tonton juga sebenarnya. Kita tonton YouTube orang. Kenapa? Kenapa YouTube ini bisa banyak penontonnya? Padahal bukan artis. Padahal ini dan sebagainya. Seperti akun saya ada sempat 900.000 yang nonton. Hampir 1 juta. Tetapi itulah kondisinya begitu ya. Ya, caranya biar tidak copyright. Ini memang belum copyright ya, udah 6 bulan belum copyright. Lagu-lagu Tapsel ini kita untuk editing video jangan persis ya. Misalnya kalau background video, jangan persis yang kita download, jangan persis dengan itu. Misalnya kita cut berapa menit, cut berapa ini, kita tambah suara-suara. Kan di KineMaster pada edit suara ya, di KineMaster bisa edit suara. Bisa edit suara Google, bisa di KineMaster. Jadi tadi sampaikan Bang Apol, memang copyright yang paling ini suara itu. Karena ketat sekarang YouTube. Sedangkan lagu-lagu Tapsel kita rekam saja itu masuk copyright loh. Itu yang misalnya kita putar lagu Tapsel di HP orang. Nah, kita rekam lagu Tapsel itu dengan HP kita masukkan ke YouTube, itu masuk copyright. Luar biasa ketatnya YouTube ini. Padahal kita merekam HP orang diputar, kita rekam suara HP orang itu masuk copyright ternyata.
Dulu itu nggak begitu. Sekarang sudah ketat sekarang YouTube sekarang. Dulu nggak bisa. Dulu itu masih aman. Yang kita rekam lagu-lagu di HP orang kita rekam itu belum copyright. Sekarang sudah copyright. Mungkin itu Bang Renali untuk tambahannya. Oke Pak, mungkin sekaligus ini pertanyaan baru nih Pak nih. Ya, siap Kalau Bang. misalnya untuk 1000 penayangan itu untuk kategori video Bapak itu berapa rupiah gitu? Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang motivasi ya kita nggak muluk-muluk lah, pasti materi lah ujungnya ya. Yang mungkin paling besar sih yang dituju orang, iya itu dia. Jadi jujur-jujur Oke. saja kan, nggak mesti ditutup-tutupi gitu. Mungkin Pak Muslim bisa kasih tahu ke kita sebagai motivasi gitu. Ya. Sebenarnya walaupun kita sudah punya iklan, sudah punya dimonetize, 1000 orang pun yang nonton itu belum banyak loh. Belum banyak yang nonton. Karena dia dolar ya. Dolar. Misalnya kita videonya 3 menit. Nah, videonya 3 menit, ditonton 1000 orang. Itu kalau konsisten ditonton ya. Kadang orang nonton video itu cuma 10 detik. Kadang nonton video itu cuma 1 menit. Nggak menarik bagi dia. Nah, misalnya lagu-lagu punya abang, misalnya. Nggak menarik. Cuma 1 menit ditontonnya. Kembali dia ke cari yang lain. Jadi walaupun ditonton 1000 orang, itu tidak semua orang menontonnya full. Maka setiap video itu beda-beda ininya, beda-beda penghasilannya. Ya, makanya dia hitungan video itu bukan per kali tayang. Dia hitungan video itu per jam tayang. CPM ya kalau saya salah ya, Pak Muslim. Ya, betul. CPM ya. CPM. Per jam ya. CPM ya. 1 jam berapa, dan tiap video itu beda-beda. Betul. Bukan per kali tayang dia, per jam tayang. Kalau dia videonya 1 jam, itu ditonton 50 menit misalnya, itu sudah banyak. Kalau videonya 3 detik, ditonton 3 detik, enggak ada 3 detik ya. Kalau buat video itu kalau short itu kan 1 menit video YouTube short. Nah, kalau Anda buat video YouTube 1 menit, itu akan video short nanti, YouTube short. Kalau nanti 3 menit itu kan YouTube biasa. Maka semakin banyak Anda buat durasinya, semakin banyak dan banyak yang nonton, maka semakin banyak rupiahnya. Bukan rupiah ya, dolar. Jadi $1 berapa? Misalnya $1 itu 14.000 misalnya. Nah, per video kita masih 1000 orang yang nonton masih $30. Nah, itu $30 kali 14.000 berapa itu? Berarti 14 kali 30 masih 120.000. Nah, kalau saya bukan gaji pertama sih, penghasilan saya pertama itu memang durasi dari monetize mendapatkan surat dari Google AdSense itu memang bervariasi. Kalau saya lama juga, lumayan lama. Sempat saya ini kok lama kali gitu ya, kok lama banget datangnya dari Singapura. Setelah saya tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Maka saya masukkan kodenya, baru di situ bisa dicairkan. Tanpa ada surat dari AdSense itu tidak bisa dicairkan, nggak bisa dicairkan. Walaupun sudah punya AdSense iklan, tapi nggak bisa dicairkan kalau tanpa kita buat kode-kode yang masuk dari AdSense. Nah, rupiahnya, saya pertama kali mendapatkan penghasilan dari YouTube itu 4 juta. Pernah 4 juta. Karena setiap bulan itu, karena itu proses pertama. Karena saya nunggu AdSense dari Singapura, ternyata penghasilan saya sudah nyampe 4 juta. Saya nunggu itu, kalau belum cairkan, kalau sudah belum masuk kode dari AdSense. Nah, kalau setelah saya masukkan kode AdSense-nya, baru transfer langsung dari YouTube. Nah, kemudian kita mendapatkan dolar itu ketika mencapai 1.300.000 per bulan.
Nah, kalau sudah kita mencapai 1.300.000 per bulan, maka langsung YouTube mentransfer ke rekening masing-masing. Tanpa harus kita chat YouTube-nya. Itu sudah langsung otomatis kalau sudah kita mencapai maksimal, kalau kita sudah mencapai per bulan itu 1.300.000. Berarti berapa nanti dolarnya, berarti bisa kita hitung. Berapa dolarkah 1.300.000 itu? Silakan dihitung bersama-sama nanti ya. Nah itu dia per bulan 1.300.000. Kalau sudah dapatkan kita per bulan video, karena 1.300.000 itu dihitung berbagai video, bukan per video ya. Kalau sudah mencapai 1.300.000 maka akan transfer oleh YouTube. Itu dihitung berbagai macam video. Dan itu dihitung setiap bulannya. Misalnya banyak yang nonton video ini, bulan ini dapat, terus bulan berikutnya masih dihitung lagi itu. Karena beda penonton. Beda penonton dia. Nah, itu dolarnya Bang Ronaldi yang pengalaman kita. Kalau tadi Bang Afol ini sudah luar biasa nih. Sudah setiap bulan mungkin ya. 2 bulan sekali lah. Oke. Kayak bulan semalam enggak, bukan bulan ini, karena bulan semalam itu 1-2 kurang 70.000 lagi capek. Oh, kurang 70.000 lagi. Nah, kurang. Kalau kurang itu nggak transfer, dia nunggu. Itu loh makanya. Jadi nunggu ini tanggal 22 nanti. Iya, oh ini. Iya. Nah. Saya boleh nanya ya. Karena juga ini pertanyaan sampai sekarang masih belum terpecah. Karena saya juga belum survei gitu kan. Kalau misalnya saya buat lagu nih. Saya buat lagu di YouTube, otomatis kan tidak kena copyright gitu. Jadi saya nonton video saya itu berkali. Saya nonton video dengan akun YouTube saya sendiri. Itu dihitung monet nggak sih? Oke. Yang saya pelajari tutorial Bang siapa ya? Kalau kita tidak boleh sebenarnya menonton YouTube kita dengan akun kita sendiri. Akun kita. Maka saya tidak pernah nonton itu dari akun sendiri. Itu nggak dihitung. Oh gitu ya? Nggak dihitung itu. Karena akun sendiri ditonton sendiri dia dihitungnya lewat mana? Walaupun iklannya muncul juga. Iya. Akun sendiri kok. Akun sendiri ditonton sendiri itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh itu. Pantas ya. Mungkin itu jawabannya karena pernah dalam 1 bulan kan. Di penghasilan saya udah 600.000 sekian gitu kan. Ini masih di YouTube Studio ya, belum AdSense. Ya. Terus tiba-tiba pas pengiriman berkurang. Bisa jadi karena itu ya, karena saya kebanyakan nontonnya pakai akun saya mungkin ya. Iya itu Bang. Kalau menonton akun kita, maka saya sampaikan buat akun lain. Saya begitu. Saya gimana biar tambah ya? Saya buat akun yang lain, saya tonton sendiri. Pakai akun lain, bukan akun saya. Kalau akun saya pasti nggak bertambah, Bang. Oke. Pakai akun lain. Buat akun 100 bisa lah. Saya paling banyak akun buat 10, Bang. Saya pernah buat akun 10. Jadi 10 subscriber kan? Dan beberapa jam tayang saya tonton. Kalau 1 jam durasinya. Jadi begitu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang siapa ini? Bang AR. Iya. Ya Bang. Iya. Ini Pohan ya. Ya Pak. Udah dong kan? Ya? Udah itu harus tahu dulu nomor berapa, baru panggil udah atau apa kan? Oh, nomor sudah. Nantilah. Ini jadi apa namanya? Pohan pula nanti kita bicarakan nanti. Ya. Berkaitan dengan YouTube ya. Terima kasih nih udah sharing ini banyak. Saya pikir jadi inspirasi lah ya. Saya baru 600 ini subscribernya nih. Kemudian jam tayangnya itu baru 1.200 ya. Mungkin ada juga nih kawan-kawan saran gitu apa yang harus saya lakukan ya. Baru 600 ya, bagaimana supaya jadi 1.000 ya dengan 4.000 jam tayang. Kemudian saya ini sering mau upload itu lagu ya, lagu Batak atau lagu apa gitu dalam YouTube saya. Tapi saya masih ragu-ragu karena lagu-lagu itu kan saya ambil
lagu-lagu yang berbahasa Inggris ya, yang udah ada, boleh kita ambil kan di YouTube gitu. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan lagu-lagu yang tidak copyright ya, atau yang boleh, ada lagu bahasa Indonesia juga, lagu Tapsel juga gitu, Mbak. Udah saya cari-cari gitu, Kak, minta apa namanya, diketik judulnya gitu. Jadi itu. Kemudian saya gini ya, saya lihat kalau YouTuber yang terkenal itu kan mereka peralatannya sudah canggih ya. Tapi kan itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita main YouTube ini kan tidak perlu peralatan ya kalau kita tidak sanggup gitu. Kemudian editor ya, editor kalau saya sebenarnya pakai Filmora saya. Oh, Filmora. Filmora ini saya lihat juga bagus lah, tapi harus di laptop ya. Saya lihat banyak kawan-kawan yang bikin podcast, bikin apa namanya wawancara gitu apa gitu, mereka tidak bisa edit, jadi permasalahan juga. Banyak tokoh-tokoh saya lihat yang mau buat YouTube, tapi mereka include dengan apa namanya kameramen, kemudian dengan editor gitu, itu pasti dia akan mengeluarkan banyak uang kan, karena ada orang kameramennya, kemudian dia tidak bisa mengedit, dia suruh edit gitu. Itu biasanya saya lihat tuh ya habis budget berapa juta kemudian stop gitu. Saya makanya saya pelan-pelan aja, saya pelajarin aja gitu kan, bagaimana mengedit. Mungkin ya kalau udah apa namanya bagus nanti udah dimonetis, mungkin bisa kita ada kameramen, karena saya lihat tuh YouTube yang bagus itu pakai orang kameramen gitu. Jadi saya sebenarnya tertarik ini apa di Tapanuli ini ya, Tapanuli gitu kan. Saya lihat ini kan waktu itu di mana dia di grup gitu kan. Saya tertarik juga mengeksplorasi apa Padang Lawas Utara gitu kan, Sidimpuan gitu kan. Kan banyak itu daerah-daerah yang ada apa namanya sumber daya alam lah yang beda dengan yang lain, atau mungkin ciri khasnya, atau di sana juga ada apa namanya ada tempat-tempat rekreasi gitu. Saya kepingin juga ini apa namanya di daerah-daerah tertentu apa kayak saya udah pernah kayak itu ke Sipirok gitu ya, Sipirok, tapi saya belum upload lah YouTube-nya gitu karena ada kurang gitu. Saya pernah juga ke Barus mana gitu. Saya suka jalan-jalan masalahnya ini kan. Dan ini itu sharing aja, tapi yang fokus tadi itu copyright bahasa Indonesia atau Tapanuli itu. Mungkin itu Pak moderator dengan narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana peserta yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Nurlisa Harahap, dipersilahkan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu seputar algoritma YouTube. Selain hashtag kayak gitu, hashtag tadi itu kan salah satu cara agar YouTube agar video yang kita upload itu berada di pencarian teratas. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muslim ya, apakah ada cara lain agar video yang kita upload itu direkomendasikan oleh YouTube dan berada di pencarian teratas? Bagaimana cara kita memaksimalkan algoritma YouTube ini? Setelah itu ada pertanyaan lain lagi, apakah clickbait itu bisa kita gunakan gitu untuk menarik penonton? Apakah itu benar atau enggak clickbait itu? Apakah itu berpengaruh sama monetisasi
dan lain sebagainya. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, kepada pemateri bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Nurlis. Ya. Saya tadi apa? Bang AR. AR ini apa Bang AR? Ahmad Rifai. Oh, Bang Ahmad Rifai Pohan. Baik. Ya, terkait dengan tadi jam tayangnya berapa Bang? 1000? Jam tayangnya Bang? Jam tayangnya 1000 jam tayang ya, 1200. Berarti masih butuh 3.800 lagi Bang ya? Ya. 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 Sebenarnya triknya semakin kalau bisa tiap hari Bang. Kalau kita sebenarnya seperti tadi yang di video Abang itu, kalau itu salah video Abang yang saya komentari itu harus dibuat harus buat di videonya saya bilang. Karena kenapa kemudian saya sarankan itu Bang? Karena paling banyak saya sudah cek YouTuber Tapsel yang paling banyak ditonton itu perjalanan Bang, perjalanan bis ALS dari Pekanbaru, dari Jawa ke Sumatera. Rata-rata itu ditonton banyak orang Bang. Dengan videonya. Kalau foto mungkin gak banyak yang nonton Bang. Nah kalau dibuat video itu mungkin lebih banyak Bang yang nonton. Karena saya sudah cek YouTuber Tapsel yang ada ALS-nya itu hampir satu hari kadang yang nonton 1000 ada, satu hari diupload 1000 ada, 2000 ada. Itu dengan video. Kalau foto mungkin orang tidak bisa menikmatinya Bang. Makanya tadi saya bilang kontennya harus menarik. Kalau hanya sebatas foto doang Bang. Jadi orang nggak tertarik. Jadi mungkin dibuka orang video Abang, foto-foto doang. Jadi mereka kembali ke video yang lain. Mereka kembali ke YouTube yang lain yang ada video-videonya. Itu konsumsi masyarakat Bang. Konsumsi masyarakat yang karena yang nonton video-video ALS ini perjalanan itu rentan umur saya cek algoritmanya itu umur sekitar anak-anak ini sekitar anak-anak kuliahan lah, anak kuliahan sekitar 20-an ke atas lah. 25 ke 30 itu menonton ALS dalam perjalanan itu dengan versi videonya. Dengan versi video. Kalau itu menarik bagi mereka dan ada juga memang video-video yang diupload YouTube itu ini juga diupload kembali oleh akun yang lain. Tapi beda ininya diedit videonya sedemikian rupa tidak sama. Banyak sebenarnya video-video tentang perjalanan Tapsel, perjalanan ALS dari Sumatera ke Jawa, itu banyak nonton dengan versi video masing-masing. Seperti teman saya di Cidimpon itu Sinaga Vlog. Nah dia itu pakai setiap sore dia sudah ke terminal. Setiap sore ada ALS yang datang langsung video. Jadi kalau di loket ALS di Cidimpon itu banyak YouTuber. Video ALS. Kemudian kemarin ada ALS yang lama Chevrolet. Nah itu direnovasi kembali. Nah itu di video Bang Sinaga Vlog ini luar biasa penontonnya. Jadi kenapa salah satu video yang banyak ditonton itu adalah dunia per bis. Karena yang bis ini semua di dunia nonton Bang. Dunia. Bis, perjalanan bis, Raja Aspal, dunia perbisan. Apalagi di akun YouTube-nya Lawik, si Tinjau Lawik. Nah itu. Karena dunia bis seperti mobil, truk, itu banyak yang nonton di dunia YouTube. Dan itu dengan versi video masing-masing. Bukan bentuk video, bukan bentuk foto. Semakin orang melihat videonya, tertarik. Pasti orang penasaran dengan video-videonya. Video-video yang baru,
LS berapa dia, kemudian di ini dan sebagainya. Itu perkembangan YouTube-nya Bang. Kalau kita buat foto-foto doang, mungkin orang lebih tertarik menikmati video itu dengan video, bukan foto. Maka semakin banyak yang nonton, maka akan semakin banyak jam tayangnya. Dan durasinya, memang durasi, kalau kita upload video setiap hari, durasinya 5 menit tidak masalah. Tapi kalau perjalanan Sidimpuan, Jawa, LS, itu bisa kita buat 30 menit. Dan itu ditonton oleh orang banyak, maka mungkin cepat ininya Bang, jam tayangnya. Dan memang kita harus rajin upload video kalau memang kita mengejar target subscriber kita 1000 dan juga jam tayangnya. Maka tadi jam tayang yang tadi seperti saya sampaikan, walaupun tidak ada yang nonton, tidak bertambah jam tayangnya, jadi saya buatlah Bang akun-akun. Saya buat akun-akun dengan beda nama, dan itulah saya tonton video saya dengan akun-akun itu, biar bertambah jam tayangnya Bang. Nah itu triknya, trik pribadi sebenarnya itu Bang. Trik pribadi, saya buat akunnya banyak. Pernah saya buat akunnya itu 10. Jadi 10 itu kadang HP orang saya buat, saya tonton video saya dengan HP orang. Nah itu trik-triknya. Kalau karena untuk ngejar target, ngejar 4.000 jam tayang itu harus begitu. Karena kita YouTuber pemula, YouTube pemula, maka kita harus punya trik-trik lain. Trik-trik barbar lah kata kalau Bang Apple tadi bilang kan. Trik-triknya kita harus, karena ya memang apapun videonya pasti ditonton orang walaupun nggak banyak. Maka 1.200 masih banyak itu Bang jam tayang akan kita penuhi. 3.800 lagi. Iya sekitar itu Bang. Iya. Masih ada yang ingin bertanya? Ini Kemudian, ada dari tadi Nurlisa tadi ya. Oh ya Nurlisa, gimana Nurlisa? Apakah masih Iya. ada yang bertanya? Nurlisa tadi ini apa? Ini Bang Nurlisa ini teman saya. Bagaimana? Oh Nurlisa ya. Bagaimana kemudian tentang hashtag tadi ya? Ya hashtag memang salah satu untuk pencarian orang kepada, buatlah hashtag itu hashtag yang umum dulu ya, hashtag umum, baru hashtag yang setelah umum berarti khusus. Jadi hashtagnya buat dulu umum, baru nanti buat hashtagnya sesuai dengan judulnya, judul kontennya. Jadi di awal buat kontennya, buat hashtagnya, misalnya lagu-lagu Tapsel. Jadi saya buat hashtagnya itu lagu Tapsel, terus lagu Tapsel Madinah, terus saya buat lagu Tapsel Madinah baru, sebut lagi hashtagnya lagu Tapsel 2023. Kemudian saya buat lagi hashtagnya sesuai dengan judulnya. Dan itu kan salah satu trik biar muncul di paling atas. Nah, itu tidak akan muncul paling atas kalau penonton kita sedikit. Jadi kita mencari lagu Tapsel, kecuali kita mencarinya sesuai dengan judulnya, itu pasti muncul pertama. Jadi karena orang mencari akun YouTube itu dia tidak tahu apa konten, apa judul kita. Jadi dia hanya mencari misalnya dia butuh tutorial memasak ubi tumbuk. Pasti dia tulis cara memasak ubi tumbuk. Nah, pasti muncul yang banyak. Pasti muncul itu adalah penonton yang paling banyak menonton itu adalah paling pertama. Nah, semakin nanti kalau YouTube-nya si Nurlisa ini banyak ditonton, pasti nanti paling pertama muncul. Paling pertama, walaupun ada akun artis, akun Tapsel yang banyak, tapi kalau penontonnya Nurlisa paling banyak, pasti itu akan muncul. Pasti, karena video ini kan bersaing dia. Video-video kita bersaing. Kemudian tadi, kemudian berikutnya thumbnail. Nah, thumbnail ini salah satu menarik penonton. Thumbnail itu Anda buat semenarik mungkin.
Kalau thumbnail kita tidak dibuat, misalnya video kita video landscape, pasti yang muncul landscape dia videonya. Walaupun videonya landscape, tapi kalau kita buat thumbnail, orang nggak tahu itu apakah landscape atau tidak. Maka ada juga pengaruh thumbnail itu. Thumbnailnya ada juga pengaruhnya. Kalau Anda buat menarik, Anda buat semenarik mungkin itu thumbnail atau thumbnail, maka orang akan membuka video Anda. Kemudian apa tadi? Klik apa tadi? Clickbait. Clickbait. Boleh nggak Pak itu kita clickbait tuh di dalam per-YouTubean, apakah berpengaruh gitu sama monetisasi kemudiannya gitu? Clickbait itu apa? Clickbait. Clickbait itu kayak jadi thumbnailnya tuh nggak sesuai sama isi videonya. Oke. Nah inilah kadang kalau bisa sesuai dengan isinya. Kalau banyak itu saya temukan, kadang thumbnailnya bagus tapi isinya beda. Nah orang pasti malas lagi lihatnya karena ini akun ini nggak sesuai dengan isinya. Akun ini nggak sesuai dengan isinya. Walaupun bagus thumbnailnya, tapi thumbnailnya bagus tapi nggak sesuai dengan isinya, pasti hanya sekali buka dia. Sekali buka, ini isinya. Pasti berikutnya dia nggak akan buka karena dia sudah tahu bahwa isinya palsu. Isinya nggak sesuai. Jadi buatlah thumbnail itu sesuai dengan judul kita. Semenarik mungkin tapi. Kan ada itu editing foto yang bagus banyak itu. Aplikasi-aplikasi. Bisa di Pixel Lab, bisa di Canva. Canva itu paling bagus di Canva. Salah satu di Canva itu banyak kalau Canva untuk buat thumbnail ada khusus di Canva itu. Nah itu. Jadi kalau kita jangan berbohong isinya. Kalau memang isinya itu ya buatlah thumbnail dengan isi judul kita. Kalau untuk pengaruhnya monetize tidak ada pengaruhnya. Pokoknya kalau untuk monetize itu dia bicara tentang viewers dan subscriber deh kalau monetize. Yang nonton berapa, subscriber berapa itu monetize. Nah itu dia kalau masalah thumbnail. Harus buat thumbnail. Kalau nggak dibuat orang nggak tahu itu apa. Kadang kalau nggak dibuat isinya beda kadang. Fotonya pasti yang muncul ya dengan videonya. Nah kalau lebih menarik kita buat thumbnailnya sedemikian rupa. Banyak itu thumbnail di Canva banyak. Atau nanti cobalah masuk ke YouTube saya, langsung subscribe ya. Seperti apa thumbnail di sana? Thumbnail yang saya buat itu bagaimana? Yang gimana? Melisa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Muslim Pohan? Oh, satu lagi. Kan tadi kata Pak Muslim kalau misalnya kita nonton video kita pakai akun lain gitu kan Pak. Apakah kalau di handphone kita yang sama email kita sendiri, itu apakah terdetek sama YouTube-nya gitu? Apakah harus pakai handphone lain atau pakai laptop lain gitu? Apakah terdeteksi? Gimana tadi email yang sama atau email? Misalnya kan kita mau nonton YouTube kita sendiri pakai email yang berbeda, bukan email YouTube kita, tapi di handphone yang sama gitu. Oh itu nggak ada masalah, itu nggak terdeteksi. Nggak ada masalah ya, nggak terdeteksi. Karena dia beda email, berarti tentu beda nama, beda email, pasti beda akun. Jadi bisa, itu nggak terdeteksi sama YouTube. Jadi karena sudah beda akun, walaupun HP-nya sama, tapi kan beda email, beda akun. Karena setiap akun itu sudah terdaftar di YouTube. Jadi emailnya yang sama, email yang masing-masing. Kalau HP-nya sama itu nggak termasuk. Yang dikatakan akun YouTube satu itu adalah akun yang sudah didaftarkan di akun YouTube. Jadi walaupun HP-nya sama, beda akun itu nggak terdeteksi oleh YouTube. Jadi buatlah, makanya tadi saya bilang, saya buat
jam tayang saya itu banyak, saya buatlah akun-akun. Lihat, kadang di laptop kan bisa banyak di laptop. Laptop bisa 2, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla. Jadi bisa 4 kalau saya buat. Nah, bisa di situ. Jadi nggak ada masalah. Karena itu nggak terdeteksi oleh YouTube karena beda akun sendiri. Begitu. Oke, terima kasih Pak Pohan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bang Ardi Sinaga, ini ada pertanyaannya di kolom chat. Bang Pohan, apakah ada ketentuan utama dalam durasi upload video untuk mencapai monetisasi? Contohnya kan di halaman YouTube banyak pilihan yang mau diupload. Ada video short, ada live streaming, dan live bersama. Mungkin itu saja katanya. Oke. Enggak, sama memang. Baik, terima kasih Pak Ustadz Kiai Ardi ini Sinaga. Iya, nggak kelihatan ini wajah Pak Ardi ini, Ustadz. Jadi kalau dari segi namanya ngeri nih, naga ini. Kan pasal mana sih Mas Unu? Jadi kalau untuk apa? Kalau untuk durasi sebenarnya, kalau durasi video kita itu hanya satu menit, dia otomatis masuk di video shortcut. Short. Kalau satu menit ditonton itu, 1 menit video kita itu pasti masuk di YouTube short ya, short. Nah, jadi nggak ada, kalau kita kan sekarang ada YouTube terbaru kan, YouTube itu sekarang ada namanya short itu bisa dihitung monetize, itu YouTube terbaru. Nah, kalau video kita 1 menit itu masuk di video short. Nah, kalau kita bisa nggak dimonetize live streaming? Bisa itu. Kan ada misalnya misalnya live ya, live YouTube Zoom seperti ini nanti bisa kita buat ininya. Kita buat langsung ininya, monetize-nya. Bisa itu. Bisa. Jadi durasinya nggak ada pengaruh durasi. Jadi kalau untuk durasinya, kalau untuk mengejar target jam tayang, harus kita upload terus setiap hari video. Tadi seperti kemarin kan Ardi sudah setiap video upload sudah 1000 per hari. Kalau itu 1 hari ada 5 video, berarti kan 5.000. Nah, ataupun nanti apalagi durasinya banyak, durasinya misalnya 10 menit durasinya. Nah, kalau itu ditonton penuh, berarti kalau berapa orang 1000 itu kan, jadi akan cepat dia durasinya. Makanya sebenarnya tergantung kita YouTube ini. Kalau kita rajin, kadang malasnya banyak ya. Kadang malah. Kadang saya itu kadang editing video-video itu kadang nggak tidur sampai malam, sampai kalau kita punya waktu banyak kadang nggak tidur untuk mencari jam tayang itu. Maka tadi saya sampaikan kita gunakan YouTube ini sekedar hobi atau dokumentasi atau mengejar dolar. Kalau kita serius, ya seriusilah YouTube itu biar Anda cepat mendapatkan targetnya 1000 subscriber ataupun jam tayangnya. Jadi nggak ada masalah. Kalau nanti Pak Ardi 1 menit videonya itu masuk nanti di YouTube Short. Begitu dia. Terima kasih Pak Kiai Ardi. Ada Bang Ardi Sinaga, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait per-YouTubean? Udah, suaranya masih mute, Bang, masih mute. Kenapa, Bang? Oh, udah aurat ya, suara adalah aurat ya. Gimana nih Pak Ustadz ini? Udah aman? Aman? Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di chat? Maisarah Nasution. Izinannya kalau bagusnya upload video langsung dari aplikasi YouTube atau melalui web. Ya, silakan ditanya. Silakan dijawab langsung. Sama-sama bisa.
mungkin keluhannya apa keluhannya? Ini bisa semua ini di YouTube bisa, di aplikasi YouTube atau melalui web. Nah, itu kan sama-sama YouTube itu. Web pun ada YouTube-nya, aplikasi pun ada YouTube-nya. Tapi ini juga sih, lebih baik Anda itu Keluhannya pas dalam. lebih baik Anda itu mengupload video pakai web. Kalau aplikasi YouTube nanti Anda tidak bisa upload deskripsinya ataupun nanti dashboard, upload thumbnailnya. Jadi Anda harus lebih baik kita upload video itu lewat web. Kalau kita di HP upload video langsung ke aplikasi, maka tidak semua bisa diisi-isi deskripsinya, kemudian kalau di website, kalau di web itu kita bisa dashboardnya muncul, dashboard uploadlah video itu di Google dengan pakai desktop dia ya, pakai desktop. Maksudnya berpengaruh cepatnya di mana Kak? Nggak ada pengaruhnya. Kalau tergantung cepatnya di mana. Ya, kalau mau cepat pakai data Anda harus banyak. Kalau untuk upload video itu lebih cepat itu kalau punya paket data yang banyak. Maksudnya penonton atau like subscribernya. Oh, kalau persoalan penonton like subscribernya itu bukan berdasarkan di upload web atau aplikasi. Yang penting kita upload sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan yang di situ. Maka tergantung videonya. Kalau orang akan menarik menonton video Anda, kalau itu tertarik. Saya pernah upload video itu. Saya pernah upload videonya tentang, jadi kalau YouTube kita itu banyak ditonton, uploadlah video yang viral-viral. Saya pernah upload video tentang penemuan pembunuhan di Padang Lawas. Nah, itu langsung 10 menit itu 1000. Tapi itu video ini penemuan pembunuhan. Tapi saya hapus karena dia masuk ini. Tidak saya edit. Jadi dia harus diedit dulu, ternyata harus diedit dengan tidak semacam darah itu tidak boleh di YouTube, darah kelihatan. Karena itu masuk nanti pelanggaran untuk anak-anak. Nanti pasti dimasukkan di situ pelanggaran anak-anak. Pelanggaran anak-anak kalau dia ada darah, kemudian pembunuhan, nanti dia akan masuk pelanggaran untuk anak-anak. Tapi itu pernah saya upload, saya coba-coba, oh ternyata banyak juga yang nonton. Satu hari 2000. Satu hari 2000. Tapi saya hapus karena masuk pelanggaran untuk anak-anak. Karena di pengaturan YouTube saya tidak saya buat untuk anak-anak. Memang tidak buat saya anak-anak, tapi karena videonya tidak saya blur, masalah darah, masalah pembunuhannya tidak saya blur, dia termasuk pelanggaran untuk anak-anak. Begitu dia. Jadi begitu Mas Saron Nasution, jika videomu akan ditonton oleh like-nya, subscriber-nya bertambah, maka Anda harus membuat video Anda semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Hasil apa nih? Hasil kalau kita upload hasil video screen. Nah, kalau kita upload video screen, nah kalau itu video orang pasti akan di copyright. Ya, kalau kita misalnya screen punya orang, pasti akan di copyright-kan oleh yang bersangkutan. Karena saya pernah coba, saya bukan hanya screen ya. Saya rekam saya putar lagu, saya rekam dengan HP sendiri, ternyata itu tidak bisa. Itu masuk copyright. Apalagi yang screen. Screen itu video orang nggak boleh. Karena dia masuk
pelanggaran hak cipta. Karena YouTube itu sekarang ketat. Oke, ini ada di moderator bertanya ini. Izin bertanya katanya. Ya, silahkan Ya. Rahayu Hasibuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya ya. Ya, Untuk silahkan. menanggapi tadi yang pemateri memaparkan bahwasanya mengupload video yang ada berkaitan dengan darah atau kriminal itu tidak bisa. Pernah kami juga ada komunitas YouTube, punya beberapa orang. Kebetulan kami, channel kami itu tentang surgery atau operasi gigi. Jadi pernah kami mengupload dan kebetulan memang kami nggak ada memblur masalah perdarahan karena memang kami memfokuskan di tindakan cara penggunaan obat-obatan dan penjahitan. Jadi beberapa menit kami upload, dia nggak ada masalah. Tapi kemudian tiba-tiba videonya hilang. Jadi kami bingung sebetulnya pengaturannya di mana. Komunitasnya sudah kami buat itu tidak untuk anak-anak. Tapi kenapa masih tapi jelas di situ dibuat bahwasanya ini tindakan sensitif yang tidak bisa melihat, mohon jangan ditonton. Kami sudah buat deskripsinya seperti itu. Jadi ini masalahnya di mana ini ya kira-kira, Pak moderatornya bisa tolong dibantu dijawab. Terima kasih. Ya. Materi, silahkan dijawab langsung pertanyaan dari Ibu Rahayu Hasibuan. Ya. Atau siapa ini? Kakak Rahayu. Ya, terima kasih. Saudari Rahayu Baru Hasibuan. Ya. Sangat menarik. Tadi saya sampaikan tadi di awal bahwa kita mengupload video itu kalau walaupun kita buat berdasarkan bukan untuk anak, tetapi karena ada darah, pembunuhan dan sebagainya, sebenarnya boleh kita buat itu tapi diblur. Saya sudah pernah coba, tidak saya blur, ternyata itu bermasalah. Karena termasuk sensitif, kemudian termasuk pelanggaran. Karena pasti, walaupun kita buat bukan untuk anak-anak, pasti semua orang bisa buka YouTube. Buka YouTube dia. Jadi caranya biar tidak masuk pelanggaran sensitif dan sebagainya, video itu kita blur. Kita blur videonya, mana yang akan diblurkan kita blur. Karena itu masuk pembunuhan misalnya darah banyak, bercak darah. Karena tidak menutup kemungkinan semua orang bisa pakai YouTube. Walaupun kita buat bukan untuk anak-anak. Misalnya HP orang tuanya dipakai. Nah, pasti bisa dibuka. Orang tuanya punya HP yang pakai anaknya. Nah, begitu dia. Karena anak itu tidak punya akun. Pasti yang dipakai punya orang tuanya. Jadi akan ada besar pengaruhnya kalau anak-anak itu kemungkinan besar kalau dibuka. Maka triknya di blur, di editing, diedit dulu videonya, kita blur yang darah-darahnya itu kita blur. Kemudian ya kita blur, kemudian mana yang kira-kira video yang berbahaya untuk anak-anak kita blurkan. Begitu kira-kira Ibu Baru Hasibuan. Kepada Rahayu Hasibuan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini Mas Pohan ada lagi. Tapi ada beberapa channel dari teman-teman yang lain juga, tapi mereka berdasarkan edukasi ya. Dari dosen mereka juga ada mengupload seperti itu waktu mengerjakan operasi, tapi nggak di blur juga, tapi dia bebas copyright, dia bebas tayang. Jadi kenapa yang punya kami gitu nggak lolos gitu kan? Tapi kami upload di Instagram nggak ada masalah.
Lalu pas waktu di YouTube dia bermasalah gitu. Itu jadi kayak masih bingung kalau memang dia kalau ada darah harus di blur, kenapa yang channel punya yang lain nggak nggak di copyright kayak punya kami gitu loh. Jadi kami masih bingung sampai sekarang. Jadi kami pun mengupload jadi udah jarang karena nggak pernah bebas penguploadan walaupun udah dibuat deskripsi dan lain-lain panjang ke bawah bahwasanya ini hal sensitif seperti itu ya, nggak berhasil juga. Mas Pohan itu gimana itu? Gimana Mas Pohan? Langsung dijawab aja Mas Pohan. Ya Mbak. Ya, seperti di Instagram itu lebih ketat YouTube ya, lebih ketat YouTube daripada Instagram. Jadi walaupun ada video yang lolos dari apa? Lolos dari tadi, mungkin kualitasnya beda, mungkin kualitas ambil videonya. Kadang tidak semua ambil video itu darahnya. Jadi kalau untuk operasi, mungkin operasi itu tidak dinampakkan semua darah ataupun cara ngambil videonya beda-beda mungkin. Makanya mungkin bisa lolos ataupun karena YouTube itu saya kurang tahu YouTube itu cara membuat mereka menjadi bahaya untuk anak-anak. Kalau untuk YouTube memang ketat sekarang. Kalau di Instagram lebih ketat YouTube daripada Instagram. Video-videonya mungkin kualitas pengambilan videonya beda-beda. Maka kalau operasi kan operasi. Mungkin kalau penampakan darah lebih ini deh, mungkin lebih terbuka cara mengambil videonya atau sebagainya. Saya kurang tahu bagaimana pengambilan videonya. Akan lebih banyak pelanggaran kalau kita langsung darah itu pasti langsung. Kalau ada darah kemudian pembunuhan. Sedangkan pembunuhan saja kita buat judulnya itu karena karyawan YouTube itu sekarang ketat karyawannya. Karyawannya itu setiap video mereka cek karyawannya itu. Karyawannya ketat sekarang. Karyawan YouTube itu ketat. Cara mencek YouTube itu mereka ketat sekarang. Maka tidak semua video langsung di ACC. Walaupun kita buat tidak untuk anak-anak. Begitu Bu Rosibuan, Mbak Bu Rahayu Hasibuan. Borhas. Gimana Kak Rahayu? Ya sudah, terima kasih. Oh, iya. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Bang Ardi dari tadi senyum-senyum aja ini. Dan tidak mau bersuara. Ada apa Bang Ardi? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan karena sudah mau mendekati, sudah hampir 3 jam ya kita bersama di sini. Gimana? Selesai? Pas? Mungkin ada closing statement dari pemateri kita hari ini untuk mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini kepada Bang Muslim Pohan, dipersilahkan. Bang Apol mana? Udah nggak ada. Bang Apol izin tadi karena ada kegiatan yang bersamaan di jam yang sama, izin live tadi Bang. Oke, baik. Kesimpulannya silakan sebutkan masing-masing. Ya, yang penting kita harus berusaha untuk mengejar target karena YouTube ini kan dia tidak stagnan. Dia dinamis YouTube ini. YouTube ini dinamis, tidak stagnan. Semakin Anda upload video, semakin Anda sering-sering rajin upload video, maka itu akan bertambah jam tayangnya. Walaupun yang nonton 10, itu sudah menambah jam tayangnya daripada Anda tidak upload video. Anda tidak upload video, jam tayang nggak bertambah. Semakin Anda upload video tiap hari, walaupun yang nonton banyak, maka itu akan menambah jam tayang walaupun sedikit. Syukur-syukur. Maka sering-sering juga Anda
men-share video Anda ke media sosial, ke story-story, kemudian karena tidak semua, karena kadang-kadang video kita itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang-kadang video kita dibutuhkan oleh ini dan sebagainya. Tergantung video kita di sedemikian rupa dibuat semenarik mungkin. Jadi intinya kesimpulannya adalah yakin usaha sampai. Anda harus punya target, maka yakinkan itu bahwa Anda adalah punya target 1040 jam tayang, dan Anda harus usaha, dan itu akan sampai kepada dolarnya. Baik, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa di siang hari ini. Intinya kita yang ingin menjadi YouTuber pemula ini adalah konsisten ya. Intinya konsisten. Apapun channelnya, apapun videonya, apapun temanya, yang penting kita konsisten. Kalau misalnya ingin menambah jam tayang atau subscribe yang lainnya, seiring berjalannya waktu akan bertambah jam tayang dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasinya di siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Semoga masih ada acara lanjutan seperti ini, baik terkait tentang editing video ataupun yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dulu Bang, senyum biar kita foto, senyum. Satu, kameranya ditunjukin, ayo senyum. 1, 2. Oke, saya kirim di grup ya. Nah, sekian dari saya izin live ya. Assalamualaikum.